Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, yang terhormat para pimpinan anggota Bawaslu Kabupaten Indramayu, Pak Tarjono selaku Divisi Penanganan Pelanggaran dan Ibu Yati Nurayati selaku Divisi SDM dan Organisasi, dan saya sendiri Ketua Bawaslu Kabupaten Indramayu merangkap Divisi Penyelesaian Sengketa. Baik teman-teman sekalian, hasil penanganan pelanggaran proses pemutahiran daftar pemilih pada tahapan coklit dan hasil penelusuran informasi awal dugaan pelanggaran netralitas ASN ini yang perlu kami sampaikan. Selama bulan Agustus ini kami berkonsentrasi pada pengawasan tahap pemutahiran daftar pemilih, terutama hasil coklit yang dilakukan selama 30 hari dari tanggal 15 Juli sampai 13 Agustus 2020. Terkait dengan hasil penanganan pelanggaran administrasi terkait belum tercoklitnya 466 rumah dengan jumlah pemilih yang belum dicoklit sebanyak 785 yang tersebar di 30 kecamatan kecuali Kecamatan Indramayu, karena Kecamatan Indramayu sudah melakukan saran perbaikan sesuai dengan rekomendasi penanganan pelanggaran administrasi tanggal 21 Agustus 2020 kepada KPU Kabupaten Indramayu nomor 048/HK.00.00/8 KPU harus mencoklit ulang sejumlah rumah dan pemilih sebagaimana yang kami sampaikan, paling lama 7 hari atau tanggal 28 Agustus 2020 sesuai pasal 21 ayat 1 PKPU nomor 25 tahun 2013 tentang penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan umum. Mengenai lampiran rekomendasi jumlah rumah dan jumlah pemilih yang belum dicoklit, sebagaimana telah kami sampaikan kepada KPU Kabupaten Indramayu, mendasarkan pada asas kerahasiaan identitas kependudukan pemilih dan KPU beserta jajaran lembaga ad hoc-nya agar mencoklit dan mendatangi langsung ke rumah-rumah sesuai dengan alamat rumah pemilih yang sudah kami sampaikan dalam lampiran rekomendasi tersebut. Hal ini kami buat untuk menghindari jajaran ad hoc KPU tidak melaksanakan coklit ulang dari rumah ke rumah. Jadi penjelasan kami terkait dengan beberapa statement KPU Kabupaten Indramayu terkait kurang lengkapnya data temuan, terutama identitas kependudukan pemilih. Hal ini yang pertama demi menjaga kerahasiaan identitas data pemilih, yang kedua juga agar KPU tidak hanya menyalin saja. Nah, tidak hanya menyalin, dan harapannya KPU mencoklit ulang dan meneliti jumlah pemilih yang ada dalam rumah-rumah yang belum dicoklit tersebut. Itu penjelasan kami ya. Kemudian adapun dugaan pelanggaran yang bersumber dari informasi awal pada pemberitaan media online tertanggal 19 Agustus 2020, kami melakukan penelusuran sesuai pasal 5 ayat 3 huruf B dan pasal 12 ayat 1 Bawaslu nomor 14 tahun 2017 tentang penanganan laporan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Kami memiliki waktu penelusuran selama 7 hari sejak diketahui dan atau ditemukannya dugaan pelanggaran tersebut untuk menentukan ada atau tidak adanya dugaan pelanggaran yang kemudian dijadikan temuan. Jadi 7 hari ini sejak pemberitaan itu ada, yaitu dari tanggal 19 Agustus, karena pemberitaan awal yang muncul itu ada di tanggal 19 Agustus. Maka hitungan 7 hari kami melakukan penelusuran
atas dugaan pelanggaran itu dihitung dari 19 Agustus sampai 25 Agustus. Selama 7 hari proses penelusuran Bawaslu Kabupaten Indramayu yang dibantu oleh seluruh Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Indramayu sejak tanggal 19 sampai 25 Agustus 2020 diantaranya melakukan penelusuran analisa ketentuan peraturan perundang-undangan terkait netralitas PNS dan pegawai pemerintah non-PNS sebelum masa kampanye, melakukan penggalian informasi, keterangan pihak-pihak terkait, dan mengumpulkan bukti-bukti terkait serta konsultasi dan koordinasi pada instansi terkait. Selama 7 hari kita melakukan hal tersebut. Kemudian Bawaslu Kabupaten Indramayu memutuskan informasi awal dugaan pelanggaran tersebut untuk dijadikan temuan dan diregistrasi temuan tersebut pada tanggal 25 Agustus 2020 yang selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui mekanisme penanganan pelanggaran dengan waktu 3+2 hari atau 5 hari, paling lama 5 hari, sebagaimana pasal 18 Perbawaslu nomor 14 tahun 2017, yaitu melakukan kajian, meminta keterangan tambahan, dan pengumpulan bukti-bukti lain untuk memenuhi syarat formil dan material sesuai pasal 13 ayat 2 dan ayat 3 Perbawaslu nomor 14 tahun 2017. Tindak lanjut penanganan dugaan pelanggaran hasil pengawasan terhadap netralitas pegawai ASN. Pegawai ASN tersebut pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu atau pemilihan didasarkan pada pasal 3, pasal 4, dan pasal 7 Perbawaslu nomor 6 tahun 2018 tentang pengawasan netralitas pegawai ASN, anggota TNI, dan anggota Polri. Demikian press release ini kami sampaikan demi pertanggungjawaban kami kepada publik pada pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indramayu, yaitu pelaksanaan Pilkada serentak lanjutan tahun 2020. Kami berharap masyarakat agar lebih proaktif dalam melakukan pengawasan partisipatif setiap tahapan untuk menguatkan kualitas demokrasi hasil pemilihan di Kabupaten Indramayu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.